ketemu lagi sama saya Aldi Mokoginta di Motorativo Channel. Konten yang selalu membahas soal Vespa dan kendaraan bermotor roda dua lainnya. Dari mulai review-review, pembahasan parts-parts dan aksesoris, sampai kegiatan-kegiatan komunitas. Semua ada di sini. Sebelum kita mulai, bumper dulu. Guys, kali ini gue sama Om David nanti mau ngebahas soal persiapan-persiapan apa aja sih yang biasa dilakukan untuk lo yang pada suka touring. Nah, Vespa kan identik tuh dengan yang namanya touring, jalan-jalan, senang-senang, sekalian ekspor-ekspor wisata-wisata di Indonesia. Ya, nah sekarang gue mau ketemu Om David. Nanti Om David kasih masukan. Kira-kira apa aja sih parts-parts dari Vespa yang harus dicek atau enggak harus diservis sebelum lo mulai touring. Oke? Ayo kita masuk. Halo guys, gue udah sama Om David nih. Apa kabar? Halo, baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Om David. Iya. Kita kali ini mau ngobrol soal gini. Anak Vespa itu kan ada suatu kegiatan yang bisa dibilang trademark lah, ya. Touring. Nah ini kita mau kasih masukan nih sama teman-teman, apa aja sih yang mesti disiapin di Vespanya teman-teman kalau mau touring. Touring ya? Touring tuh berarti perjalanan jauh ya? Iya, perjalanannya jauh, cukup jauh gitu. Ya kalau touring itu mungkin hampir sama ya Om Aldi dengan motor pada umumnya. Dalam artian touring yang perlu dicek itu kalau di Matic mungkin bagian CVT. Ini ya. Mesin nih, bagian mesin ya? Iya, bagian CVT. Mesin ya? Bagian CVT itu, karena kan Matic itu nyawanya itu ya bisa dibilang di CVT lah Om Aldi. Oke. Dalam artian ada fan belt, ada roller. Betul. Sebaiknya sih diservis. Diservis itu dalam artian untuk pengecekan. Ya, apakah dari segi fan belt masih layak pakai tidak, dari segi rollernya pun masih layak pakai tidak, atau enggak mau ada perubahan nih Om Aldi, misalkan yang seperti dulu kita pernah omongin dengan roller bisa merubah gaya berkendara, dalam artian roller enteng untuk power bawah, roller berat untuk power atas. Ya. Biasanya kalau touring-touring itu lebih dipakai yang berat. Yang berat ya. Supaya dapat top speed. Betul. Nah, selain pengecekan, ya diservis, dibersih-bersihin, kopling apa supaya berkendaranya lebih nyaman. Lebih safe juga ya. Lebih safe. Nggak ada nantinya kendala di bagian itu pada saat touring gitu. Betul. Ya, karena kan sudah dicek, mengurangilah kendala di bagian CVT. Meminimasi resiko ya. Betul. Selain CVT, yang pasti itu karena perjalanan jauh, oli. Oke, pastilah itu ya. Oli mesin, oli gardan. Karena kan perjalanan jauh lebih baik ya diganti aja supaya engine lebih optimal lah, lebih dingin, lebih apa dengan kondisi oli baru. Kalau yang namanya seperti filter udara, busi, filter oli ya pengecekan. Kalau memang sudah waktunya ganti, ya lebih baik diganti. Cuman kalau masih balik lagi, masih layak pakai ya dipakai, kan sekalian dicek. Apa perlu nggak tuh Om David kayak misalnya bawa oli cadangan gitu? Ya kalau nggak ngeribetin perlu aja. Cuma kan sewaktu-waktu oli itu kan kadang
dari engine tuh kita bisa lihat Om Aldi, ada rembesan nggak awal pas di servis. Ya kalau misalkan mau diganti, berani menjamin motor itu optimal untuk dipakai touring, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau dari si ownernya ragu ya, lebih baik iya. Ada kemungkinan nggak, David, kalau misalnya pada saat misalnya touringnya lumayan jauh gitu ya, David ya, nantinya olinya akan berkurang gitu, terus apakah aman kalau misalnya cuma ditambah? Ditambah bisa, cuman kan oli berkurang itu ada beberapa sebab ya Om Aldi. Sebab itu dalam artian di Vespa ini kan hanya beberapa tipe tertentu yang sudah ada radiator. Ya. Radiator itu untuk membantu mendinginkan si engine. Nah, bagi untuk yang belum beberapa ada radiator, perjalanan jauh kan mesin tuh lebih panas. Sebagus-bagusnya oli pasti dia nguap-nguap juga. Karena kondisi mesin yang panas, belum lagi kondisi jalanan mungkin panas. Ya. Ya, kalau misalkan memang kita lihat di dipstick ukuran oli, kalau berkurang ya sebaiknya ditambah. Itu kalau yang berkurang-berkurang normal. Tapi ada lagi balik ke misalkan ada masalah di engine, entah ring sehernya udah bocor atau apa ya, lebih baik dibawa karena pasti berkurang. Iya, biasanya agak keluar asap-asap dikit gitu di knalpot, tipis-tipis gitu. Itu udah ada beberapa indikasi lah kalau di engine itu ada masalah. Itu kalau dari kirian ya Om David ya, dari CVT-nya. Kalau dari engine-nya sendiri, itu persiapannya gimana Om David? Kalau engine sih persiapan kan si owner bisa mengetahui ya, maksudnya dalam artian ada kendala nggak nih di Vespanya? Betul. Ya biasanya kalau standar aja jarang ada kendala. Dalam artian ya paling di engine itu kendala yang parah itu ya mungkin seal head yang dari karet hitam itu. Itu ada rembesan sedikit dari oli mesin, oli naik. Ya paling masa-masa kecil gitu sih. Kalau itu sih diganti nggak perlu turun mesin, gampang. Iya. Seher-sehernya juga mungkin perlu dicek ya kayak gitu. Wah, kalau itu harus turun mesin berarti. Oke. Itu dari sisi engine, ya terus ya CVT gitu kan ya. Terus kalau misalnya dari mungkin bagian luarnya Vespa itu sendiri, itu apa itu Om David yang harus dipersiapin untuk ke touring jauh? Tadi kan udah engine, CVT ya daleman mereka ya. Selanjutnya cek pengereman. Rem belakang, rem depan. Ya, entah dari kabel rem, selang rem, masih berfungsi optimal nggak? Atau nggak kampas rem, ya masih layak pakai tidak? Semua sih dicek dulu. Kalau udah tipis, habis, atau udah keras, ya sebaiknya sih diganti. Biar touring itu kan kalau ada kendala kan banyak orang. Misalkan 10 motor, 20 motor, satu ada kena problem pasti nggak mungkin ditinggal. Pasti problemnya kena ke 10 atau 20 motor lainnya. Daripada bikin ribet yang lain ya kan. Betul. Daripada bikin ribet yang lain jadi ngebikin touringnya itu jadi nggak fun gitu kan ya. Benar. Ya selain kampas rem belakang, kampas rem depan, ban perlu diperhatikan juga. Yes, pasti itu. Ban itu gampang sih. Itu fatal soalnya ya. Kita tinggal lihat alurnya masih ada apa udah sedikit botak atau apa ya. Kalau misalkan touringnya nggak terlalu jauh-jauh, misalkan masih alurnya masih mumpuni untuk dipakai ya silahkan. Cuman kalau yang jauh lebih baik diganti karena ganti ban Vespa itu belum tentu juga semua bengkel bisa. Karena kalau di Jakarta atau Jabodetabek mungkin bengkel Vespa udah banyak ya Om Aldi. Cuman kalau di luar kota Iya. Agak susah. Agak problem tuh ya di situ ya. Iya betul. Jadi perlu dipersiapkan juga tuh guys ya. Kalau misalnya ya kan udah pada tahu kan misalnya mau touring kemana nih gitu kan ya. Betul. Nah ke arah kota yang nantinya mau dituju
itu kira-kira bengkel Vespa ataupun ya bengkel Vespa lah. Bengkel Vespa itu ada mungkin ada nggak di daerah-daerah yang nantinya akan dilewatin gitu kan ya Om David ya. Di mapping dulu lah. Di mapping dulu lah. Iya betul, di mapping dulu lah gitu kan ya. Gitu. Oke, itu dari sisi ban ya. Tadi pengereman, ban, rem, terus yang pasti sih diusahakan semua switch itu bekerja. Dalam artian lampu. Okay. Lampu kota atau lampu jauh. Ya. Lampu belakang. Ya. Maksudnya di saat kita pengereman supaya teman-teman kita yang di belakang juga lihat kalau kita ngerem. Selain lampu-lampu itu lampu sen itu harus bekerja semua karena perjalanan jauh lebih baik ibaratnya kita optimalin apa yang ada di Vespanya. Jadi kalau bisa sih ya semua bekerja ya, lampu, sen, stop lamp, kampas rem, ban, itu sih harusnya udah hal yang umum lah, harus bisa. Cuman kalau yang lainnya dicek-cek aja. Aki ya mungkin salah satu ya. Aki betul, karena Vespa banyak kan nggak ada kickstarternya ya. Iya, ya kalau akinya, apalagi ya terutama buat teman-teman yang Vespa Matic ya, Vespa Matic kalau mau touring begitu aki lo habis ya udah kelar udah. Betul. Gitu kan ya. Gitu. Biarpun banyak temennya ya. Biarpun banyak temennya, kan akinya kan nggak bisa sharing bos. Terus apa lagi Om David? Kira-kira apa kalau dari sisi luar Vespa? Shock mungkin? Ya suspensi. Suspensi ya. Suspensi terus ya banyak lah suspensi dicek, habis itu. Kaki-kaki lah ya. Kaki-kaki, komstir. Supaya handlingnya lebih nyaman ya, lebih baik cek keseluruhan. At least checking lah ya semuanya ya, itu mungkin ya. Bawa yang penting itu tadi selain oli itu mungkin bisa bawa sikring. Takutnya ntar ada konslet kecil, perkara hal kecil susah nyarinya. Iya. Busi, toolkit karena bawa oli, bawa busi, kalau nggak ada toolkit juga. Ya. Bukanya pakai apa? Betul. Minimal dari antara teman-teman ada yang lu bawa toolkit ya, lu bawa ini ya, dibagi lah. Iya betul. Ada lagi nggak Om David kira-kira tuh kalau persiapan dari unit Vespanya ya maksudnya ya, kira-kira ya apa? Ya kurang lebih sih itu. Kurang lebih itu ya. Oke. Tapi ya jangan lupa juga cek STNK. Ya. Nggak bawa touring, nggak bawa STNK. Duit. Udah bayar belum pajaknya? STNK SIM. Ya, yang kalau dari. Dan yang pasti juga safety ridingnya juga dari ya. Si ownernya ya pasti helm. Iya. Jaket. Kalau bisa sih celana panjang, jaket, glove, ya, terus juga masker, itu gitu sih ya. udah harus lah. Iya, karena perjalanan jauh. Iya. Buffet tapi beli yang keren ya, jangan kolor taruh sini, kolor taruh muka ntar, gitu. Oke. Itu kira-kira teman-teman ya masukan dari Om David ya, dari kita semua buat teman-teman yang gemar mungkin sering juga untuk touring ya. Hati-hati jangan ngebut-ngebut, nggak usah ngebut-ngebut, safety ride aja ya kan ya. Yang penting semuanya fun dan selamat sampai tujuan dan selamat sampai pulang ke rumah. Itu yang penting ya Om David ya. Betul. Gitu. Oke. Itu kira-kira masukan dari Om David dan dari kita semua untuk teman-teman yang suka touring pada konten kali ini. Saya Aldi Mokoginta, sign out.